pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya Sorotan Dunia hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya, Dewi Manik, simak informasi Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari operasi penegakan hukum imigrasi di Chicago yang semakin gencar dan menimbulkan ketegangan dengan sejumlah pejabat setempat. Anggota DPR negara bagian Illinois, Ho Han-hyun, bersama stafnya sempat ditahan dan difoto saat razia berlangsung. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari Partai Demokrat di kota yang menjadi basis dukungan mereka menjelang pemilu Kongres. Insiden terjadi di kawasan Northside Chicago saat Huyn sedang memperingatkan warga dan pelaku usaha mengenai operasi imigrasi. Huyn mengatakan petugas federasi bersenjata sempat menodongkan pistol, memotret wajahnya dan mencoba memecahkan kaca mobilnya. Ia menegaskan sudah menunjukkan identitas resmi sebagai anggota DPR dan tidak membawa senjata. Operasi imigrasi itu menargetkan komunitas Latino di kawasan Little Village dan Cicero. 8 orang ditahan termasuk 4 warga negara Amerika Serikat. Departemen Keamanan Dalam Negeri membela tindakan petugasnya, sementara itu anggota Dewan Kota Jesse Fuentes menggugat pemerintah sebesar $100.000 Amerika Serikat setelah sempat ditahan di rumah sakit ketika membantu korban razia. Operasi imigrasi tersebut membuat banyak warga Chicago resah. Aktivitas di sekolah, pasar, dan area parkir Bandara O'Hare ikut terganggu. Para aktivis dan warga mulai mendokumentasikan razia dengan video untuk memperingatkan komunitas sekitar. Ketegangan antara pejabat lokal dan petugas federal kini menjadi isu politik utama menjelang pemilu mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Lituania, Gitanas Nausėda, yang menyampaikan 2 pesawat militer Rusia melanggar wilayah udara negaranya pada Kamis 23 Oktober 2025 waktu setempat. Ia menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah anggota Uni Eropa dan NATO. Dalam pernyataannya di media sosial X, Presiden Nausėda menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan pertahanan udara Eropa. Angkatan bersenjata Lituania melaporkan sekitar pukul 6 sore waktu setempat, 2 pesawat militer Rusia, jet tempur Su-30 dan pesawat pengisi bahan bakar Il-78 masuk ke wilayah udara Lituania sejauh 700 meter selama sekitar 18 detik sebelum kembali ke arah Kaliningrad. Pihak militer menduga pesawat tersebut sedang melakukan latihan pengisian bahan bakar di udara di dekat enklave Rusia tersebut. 2 jet tempur Spanyol di bawah misi pengawasan udara NATO segera diterbangkan untuk melakukan penyergapan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kewaspadaan negara-negara Baltik atas agresi Rusia terhadap Ukraina. Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah insiden drone dan pelanggaran udara dilaporkan terjadi di wilayah perbatasan, memicu kekhawatiran bahwa Presiden Vladimir Putin tengah menguji refleks pertahanan NATO. Sebelum insiden terjadi, Presiden Nausėda menghadiri KTT Uni Eropa di Brussels, di mana para pemimpin mengesahkan rencana Readiness 2030 untuk memperkuat kemampuan pertahanan Eropa dalam menghadapi ancaman dari luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keberangkatan Prabowo ke Malaysia merupakan bagian dari agenda diplomasi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sebelum berangkat, Prabowo juga melakukan rapat terbatas dan berkoordinasi langsung dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas laporan situasi terkini terkait keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptimnas di dalam negeri, serta sejumlah program prioritas pemerintah yang menjadi perhatian khusus. Saya melaporkan situasi terkini, khususnya terkait dengan situasi keamanan, perkembangan Kaptimnas yang terjadi di dalam negeri. Sebelum beliau berangkat, kami Polri mengawal dan melaksanakan kebijakan program yang menjadi penekanan Bapak Presiden.
Di waktu yang bersamaan, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus menjalankan program dan kegiatan yang menjadi catatan serta arahan Prabowo guna menjaga stabilitas keamanan nasional. Di akhir, Prasetyo menghaturkan doa agar perjalanan kunjungan kenegaraan kali ini akan berjalan dengan lancar dan bakal membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pemerintah yang merayakan Hari Ulang Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa yang jatuh setiap tanggal 24 Oktober. Momentum ini menjadi pengingat awal mula perdamaian bermula dari tindakan nyata kepedulian di lingkungan sekitar baik dari pemerintah maupun pihak luar. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Trahayat, mengungkapkan peran Indonesia dalam tugas misi perdamaian dunia bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat krusial. Menurutnya, perayaan ini menjadi dorongan penuh untuk selalu berperan menjaga perdamaian dunia tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan saat perayaan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta Jumat pagi dengan tema Safeguarding the World, Weaving Harmony Indonesia's Role in Peacekeeping Mission. Kemlu menyoroti peran masyarakat sangat krusial terhadap keamanan tugas diplomasi di Indonesia. Lebih luas, perayaan Hari PBB selalu jatuh pada tanggal 24 Oktober setiap tahunnya, dan dengan meningkatnya hubungan Indonesia dan PBB, mampu menguatkan konsistensi terhadap proses perdamaian di seluruh dunia. Bagi Indonesia, komitmen ini bukan sekedar kata-kata. Dengan lebih dari 2.700 personel yang ditugaskan pada 8 misi PBB, Indonesia saat ini merupakan kontributor personel terbesar kelima untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB. I hope this event inspire more young generations to understand the values of peace and energize their spirit to contribute to global peace. Colleagues, on final note, as we commemorate 80 years of the UN and 75 years of Indonesia-UN relations, let us reaffirm our shared commitment to the principles and purposes of UN Charter to create world peace. World peace cannot be achieved by diplomats, soldiers, or international institutions alone. Sementara itu, Koordinator Residen PBB untuk Indonesia, Gita Syabharwal, melihat makna spesial pada peringatan Hari PBB kali ini sekaligus bertepatan dengan usia 75 tahun hubungan Indonesia dan organisasi PBB. Melalui hubungan ini, kedua pihak mampu meraih tujuan dan kepercayaan dalam menciptakan dunia yang adil dan berkelanjutan. Indonesia's contribution to the global peace and security as the fifth largest contributor of UN peacekeepers reflects this vision in action. We honor this commitment with the commemorative stamp unveiled today. This year UN Day carries an even deeper meaning. 2025 is special because it marks 75 years since Indonesia joined the United Nations, a milestone that invites both reflection and celebration. As we mark 75 years since Indonesia joined the UN, we are reminded that progress is never achieved alone. The UN is only as strong as the partnerships it builds, with government, with civil society, with the private sector, and above all, with the people. Indonesia has shown what principled partnership looks like. Rooted in trust, driven by shared purpose, and focused on delivering real results. Dari Jakarta, Max Fauzan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Lula da Silva menyaksikan penandatanganan 8 kesepakatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Brazil. Kesepakatan ini mencakup berbagai bidang seperti energi, teknologi, pertanian, dan kemitraan bisnis. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menyaksikan penandatanganan 8 dokumen nota kesepahaman dan memorandum kerjasama strategis di Istana Negara Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Sebelumnya, kedua pemimpin menggelar pertemuan TT-ATT dan bilateral yang berlangsung hangat dan penuh apresiasi.
Prabowo menyambut baik kunjungan kenegaraan Lula sebagai tindak lanjut dari lawatan balasan ke Brasilia pada Juli lalu. Ia menegaskan bahwa kunjungan timbal balik ini menunjukkan semakin kuatnya hubungan persahabatan dan komitmen bersama untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang strategis antara kedua negara. Selanjutnya, memorandum saling pengertian antara Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Republik Federasi Brasil tentang kerjasama sains, teknologi, dan inovasi. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Temos que mostrar para a mídia. Pangan dan Energi Republik Federasi Brasil tentang kerjasama energi dan pertambangan. Kami persilakan untuk dapat menunjukkan kepada media. Pedimos favor para mostrar para a mídia. Memorandum saling pengertian antara Danantara Indonesia dan GBS. Kami persilakan untuk menunjukkan kepada media. Favor, mostra para a mídia. Memorandum saling pengertian antara Kadin dan Apex tentang kerjasama promosi dagang. Kami persilakan untuk ditunjukkan kepada media. Favor, mostra para a mídia. Berikutnya, memorandum saling pengertian antara PT Perusahaan Listrik Negara Persero Indonesia dan JNF SA Brasil. Penandatanganan kesepakatan mencakup sektor energi, pertambangan, sains dan teknologi, pertanian, statistik, serta kemitraan antar pelaku usaha dan kamar dagang. Kesepakatan ini melibatkan kementerian, lembaga dan badan usaha seperti ESDM, BRIN, BPS, PLN, Pertamina, dan Kadin Indonesia yang menegaskan komitmen memperdalam kemitraan strategis demi pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penderita Parkinson di Inggris melakukan hal tak biasa saat menjalani operasi otak. Selama proses operasi, ia diminta untuk bermain klarinet. Langkah ini dilakukan untuk melihat langsung dampak dari terapi stimulasi otak dalam yang dilakukan tim dokter. Dennis Bacon, seorang penderita penyakit Parkinson asal East Sussex, telah mengalami kekakuan otot dan gerakan lambat sejak diagnosis tahun 2014. Kondisi itu mengganggu kegiatannya sehari-hari, termasuk berjalan, berenang, dan bermain klarinet yang sudah menjadi hobinya sejak lama. Untuk membantu mengurangi gejala Parkinson, tim dokter di King's College Hospital melakukan prosedur stimulasi otak dalam atau deep brain stimulation. Melalui operasi selama 4 jam, elektroda ditanamkan ke dalam otak untuk mengirimkan rangsangan listrik yang mengubah aktivitas saraf dan membantu mengurangi gejala. Selama operasi, pasien tetap sadar dengan anestesi lokal agar dokter dapat memantau gerakannya secara langsung. Hasilnya terlihat instan, jari-jari tangannya langsung lebih lincah dan ia dapat bermain klarinet dengan lebih mudah. Prosedur ini dilakukan dengan presisi tinggi dengan membuat lubang kecil di tengkorak untuk memasukkan elektroda ke titik yang tepat dalam otak. Saat arus listrik dihidupkan, gerakan tangan pasien langsung menunjukkan perbaikan. Sesudah operasi, pasien mengaku merasakan perubahan dalam kemampuannya berjalan dan berharap segera dapat kembali berenang dan menari. Alat penghasil rangsangan yang ditanam di tubuhnya memiliki baterai isi ulang yang dapat bertahan hingga 20 tahun dan mampu menyesuaikan stimulasi secara otomatis sesuai kebutuhan otak. Operasi unik ini menjadi bukti kemajuan teknologi medis dalam membantu pasien Parkinson, sekaligus memperlihatkan perpaduan antara ilmu kedokteran dan keajaiban musik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, artileri kelompok pasukan pusat Rusia dilaporkan menggagalkan rotasi unit tentara Ukraina di arah Krasnoarmysk pada Selasa 21 Oktober 2025. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan operasi tersebut berhasil menghancurkan beberapa sasaran lawan. Rekaman menunjukkan para prajurit menggunakan meriam tarik M46 untuk menembak sasaran di zona tempur. Dalam video terlihat pula para tentara menutupi meriam dengan ranting pohon. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operator UAV menemukan beberapa musuh di sebuah pos pertahanan saat melakukan pengintaian udara. Moskow meluncurkan serangan militer ke Ukraina pada akhir Februari 2022 setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk atau DPR dan LPR.
Rusia mengklaim Kiev gagal memberikan status khusus sesuai perjanjian Minsk 2014 dan meminta Ukraina menyatakan netral serta tidak bergabung dengan NATO. Kiev mengecam tindakan Rusia sebagai invasi. Presiden Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer secara nasional dan mengumumkan mobilisasi umum. Sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Moskow. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, Korea Utara menggelar kembali Festival Film Internasional di ibu kota Pyongyang. Acara ini menandai upaya negara tersebut untuk membuka diri dan menghidupkan kembali kegiatan internasional yang terhenti selama pandemi. Media resmi Korea Utara melaporkan Festival Film Internasional Pyongyang ke-18 telah dibuka di Gedung Bioskop Internasional Pyongyang pada Rabu 22 Oktober 2025. Upacara pembukaan dilanjutkan dengan penayangan film seni bertajuk Red Seal yang merupakan produksi bersama antara Rusia dan Tiongkok. Dalam sambutannya, Kepala Badan Film Nasional Korea Utara menyatakan penyelenggaraan festival ini menjadi momen untuk mempererat persahabatan antara negara-negara progresif dan para pembuat film dari berbagai belahan dunia. Festival Film Internasional Pyongyang pertama kali digelar pada tahun 1987 dan merupakan satu-satunya festival film internasional di Korea Utara. Sebelumnya ajang ini diadakan setiap 2 hingga 3 tahun, lalu berubah menjadi acara tahunan sejak 2018. Namun sejak edisi terakhir pada tahun 2019, festival ini terhenti akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Korea Utara saat ini tengah berupaya menghidupkan kembali sektor pariwisata dengan mengadakan berbagai kegiatan internasional. Pada bulan April lalu, negara tersebut menggelar Marathon Internasional Pyongyang untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, serta membuka resor pantai skala besar di kawasan Kalma untuk wisatawan asing pada bulan Juli. Kegiatan-kegiatan ini dipandang sebagai langkah Korea Utara untuk meningkatkan citra internasionalnya dan menarik kembali minat wisatawan dari luar negeri pasca pandemi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Surya Negara menemui Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Momen pertemuan ini membahas seputar inovasi teknologi dan investasi potensial bagi pihak Tiongkok terhadap Indonesia. Pada kesempatan ini menjadi bentuk tindak lanjut Mentrans Iftitah atas kunjungannya ke negara Tiongkok beberapa waktu lalu, serta untuk membahas potensial investasi yang nantinya akan dilakukan oleh pihak Tiongkok. Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda dan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Pada kesempatan ini, Iftitah menerangkan kawasan sentra pangan di Papua Selatan akan segera dilaksanakan oleh investor Tiongkok. Sementara itu, di kawasan Maluku Utara spesifiknya di Halmahera Utara, Tiongkok membidik komoditas kelapa untuk objek investasi. Selain itu, kerjasama yang dibidik yakni pengembangan sumber daya manusia dan tengah mengusulkan keberadaan lembaga pelatihan kerja di Maluku Utara dan Papua Selatan untuk menyelaraskan program transmigrasi yakni pembangunan manusia. Selain itu, baik Tiongkok dan Indonesia akan mendorong kerjasama pada bidang perikanan, seperti yang telah berlangsung di kawasan Morotai. Akan ada investor yang akan datang ke Maluku Utara, khususnya ke Halmahera Utara, untuk kelapa. Karena konsumsi kelapa di Tiongkok hari ini lebih dari 4 miliar butir. Dan mereka hanya mampu 1 miliar butir saja, jadi ada 3 miliar butir yang dibutuhkan. Itu total konsumsinya sekitar 80-120 triliun rupiah. Kemudian bisa saja juga kita akan buat semacam usulan baru, rencana kawasan transmigrasinya. Kita tahu hari ini bahwa kawasan transmigrasi sudah bertransformasi menjadi kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi, sehingga nanti potensi-potensi itulah yang akan kita jual ke para investor. Hanya yang menarik
dalam pertemuan tadi juga ini adalah yang sudah kami konkretkan pada saat di Tiongkok, yakni fokus dari investasi ini itu hanya kepada satu modal, kemudian yang kedua teknologi, yang ketiga off-taker-nya. Dari Jakarta, Maximpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menunjukkan keakraban usai pertemuan bilateral di Istana Negara Jakarta. Momen penuh semangat tercipta saat keduanya menyerukan slogan perjuangan Amandlau Awetu di hadapan media. Momen hangat terjadi usai pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Negara Jakarta pada Rabu 22 Oktober 2025. Saat menyampaikan pernyataan pers bersama, Prabowo dengan penuh semangat meneriakkan Amandla sampai mengepalkan tangan ke udara yang disambut tepuk tangan dan tawa hangat dari para hadirin. Ramaphosa langsung menjawab dengan lantang Awetu, sebuah respon khas rakyat Afrika Selatan yang berarti milik kita. Seruan Amandla Awetu merupakan slogan perjuangan anti-apartheid yang populer di era Nelson Mandela, melambangkan kekuatan, kesatuan, dan semangat perlawanan terhadap penindasan. Presiden Prabowo memaknai momen itu sebagai simbol solidaritas antar negara selatan global. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk mempererat hubungan dengan Afrika Selatan melalui kerjasama nyata di berbagai bidang strategis. We admire the strengths, the idealism and the courage of the struggle of the South Africans fighting against injustice and apartheid. I look forward to increase these relations, and we will send. Indonesia has asked President of South Africa the possibility if we can send a technical team, technical delegation to discuss concrete programs in key areas where we can go forward. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, razia imigrasi di kawasan terkenal Canal Street, New York berujung ricuh pada Selasa 21 Oktober 2025. Aksi petugas federal yang memburu penjual barang palsu mendapat perlawanan dari warga dan meneriakkan yel-yel anti-ICE dan berusaha menghalangi kendaraan petugas. Insiden ini berujung pada beberapa penangkapan dan kecaman dari pegiat hak imigran. Sekitar pukul 4 sore, puluhan agen dari Imigrasi dan Bea Cukai AS melakukan operasi di kawasan Chinatown, Manhattan, yang dikenal sebagai pusat jual beli barang tiruan. Salah satu yang ditangkap adalah penjual aksesori ponsel yang diduga menjual produk palsu. Tak lama setelah penangkapan, puluhan warga langsung mengepung kendaraan petugas. Mereka meneriakan ICE keluar dari New York dan mengajak orang lain bergabung. Situasi memanas saat petugas mulai mendorong demonstran dan mengancam menggunakan semprotan merica. Ketegangan meningkat ketika semakin banyak orang berdatangan. Beberapa agen federal mundur sambil diiringi teriakan warga. Tak lama kemudian, pasukan tambahan bersenjata dan berseragam taktis datang menggunakan kendaraan militer. Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, menyebut operasi ini bertujuan menindak penjual barang palsu. Ia mengatakan para pengunjuk rasa menjadi perusuh yang menghalangi tugas aparat dan menyerang petugas. Satu orang dilaporkan ditangkap karena diduga menyerang agen. Operasi ini berlangsung beberapa hari setelah seorang influencer konservatif mengunggah video penjual tas di jalan dan menandai akun ICE di media sosial. Wali Kota Eric Adams menegaskan pemerintah kota tidak terlibat dalam razia ini. Aktivis imigran Murad Awaude menyebut peristiwa ini sebagai sandiwara kekerasan dari pemerintahan Trump untuk menebar ketakutan di komunitas imigran. Ia menilai operasi tersebut tidak ada hubungannya dengan keamanan publik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Pertahanan Afrika Selatan Yang Mulia Anggi Mosheka. Keduanya membahas penguatan kerjasama di bidang pertahanan, termasuk pertukaran personel dan pengembangan industri pertahanan antar kedua negara. Kunjungan Menteri Pertahanan Afrika Selatan ke Kemhan RI merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan dalam bidang pertahanan. Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin. Kedua pihak membahas berbagai program kolaborasi, mulai dari people-to-people contact,
hingga pengembangan kerjasama industri pertahanan. Syafri menjelaskan kerjasama Indonesia dan Afrika Selatan juga akan berkembang dalam bidang peacekeeping, termasuk upaya bersama untuk misi kedamaian di Gaza. Syafri menyebut Afrika Selatan merupakan negara yang maju dalam pengembangan industri pertahanan dan Indonesia akan terus menjalin kolaborasi untuk pertukaran pengetahuan serta teknologi. Dengan South Africa sudah memulai hubungan sejak 2000-an ya. Terus kita 2023 kita lanjutkan lagi sampai dengan 2026. Nah, kita akan melanjutkan kerjasama ini dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari people to people contact sampai ke leadership contact yang akan kita lanjutkan. Kita akan kembangkan lagi annual security dialogue antara South Africa dengan Indonesia. Dari pertemuan ini, Kemhan RI berharap kerjasama pertahanan dengan Afrika Selatan dapat terus terjaga dan memberi manfaat bagi kedua negara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Lula da Silva sepakat memperkuat kerjasama ekonomi melalui 4 kesepakatan penting. Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari lawatan Prabowo ke Brasil pada Juli lalu. Presiden Brazil Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyepakati 4 perjanjian kerjasama yang merupakan kelanjutan dari kunjungan Prabowo ke Brazil pada bulan Juli lalu. Meskipun rincian kesepakatan belum diungkap, Prabowo menyatakan bahwa hubungan bilateral kedua negara sangat baik, terutama di sektor ekonomi. Prabowo menekankan besarnya potensi pasar gabungan kedua negara yang mencapai sekitar 500 juta jiwa, serta pentingnya penguatan kerjasama melalui rencana pembentukan Indonesia Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kedua negara sebagai anggota BRICS memiliki peluang besar untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan strategi bersama. Pertemuan yang intensif dan produktif. Kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Hubungan ini kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama kita menggunakan dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brazil dan ini dalam rangka ratifikasi. Tadi saya sebut bidang energi juga kita sepakat, tadi kita tanda tangan kesepakatan di bidang energi cukup signifikan antara PLN dan juga dengan swasta. Di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian kita juga tadi sudah melaksanakan kerjasama. Secara garis besar kita sepakat ingin menuju suatu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif SEPA yang kita sudah wujudkan dengan Uni Eropa dan dengan Kanada, dan kita
dapat dukungan dari Brazil karena Brazil sekarang adalah presiden dari Mercosur. Kita harap dukungan terus. Jadi di banyak bidang kita melihat sinergi yang sangat komplementer, saling mendukung. Di bidang internasional kita punya sikap yang sama terhadap hubungan multilateral di semua bidang yang penting, bidang politik, bidang ekonomi, bidang industri, perdagangan. Kemudian karena itu kita akan kerjasama di bidang politik internasional. Kita sama-sama anggota BRICS, kita juga anggota G20. Jadi kita ingin meningkatkan. Hari ini kita menyaksikan kerjasama ekonomi yang signifikan, yang nilainya tadi saling yang ditandatangani tadi potensinya itu sampai lebih dari 5 miliar dolar. Tadi yang kita tandatangan tadi itu. Di sisi lain, Presiden Lula berharap kunjungan ini dapat membuka peluang baru dalam kerjasama, tidak hanya di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga dalam teknologi kecerdasan buatan. Ia percaya investasi di AI akan meningkatkan inovasi ilmiah dan teknologi, serta mempererat kolaborasi antara universitas di kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Senator Tengah Rodi Gropas memenangkan pemilihan Presiden Bolivia dalam putaran kedua. Hasil sementara menunjukkan PAS mengalahkan rivalnya dari kubu sayap kanan, mantan Presiden Jorge Tuto Quiroga. Kemenangan PAS menjadi kejutan politik di Bolivia. Meski sebelumnya bukan figur nasional terkenal, politikus berusia 58 tahun ini berhasil menarik dukungan publik yang muak dengan krisis ekonomi dan kepemimpinan Partai Sosialis Movement Toward Socialism atau MAS yang sudah berkuasa selama 20 tahun. PAS dan pasangannya mantan perwira polisi Endam Lara mendapatkan dukungan kuat dari pemilih kelas pekerja dan warga pedesaan. Mereka dinilai memberikan alternatif yang lebih seimbang, tidak ekstrim seperti kanan, namun juga kritis terhadap pengeluaran boros pemerintah sebelumnya. Kemenangan ini menandai berakhirnya dominasi Partai Sosialis di Bolivia selama 2 dekade terakhir. Rodrigo PAS berjanji memulihkan stabilitas ekonomi dan mempersatukan rakyat Bolivia yang selama ini terpecah dalam polarisasi politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan jurnalis yang selama ini meliput di gedung Pentagon memilih menyerahkan ID akses dan meninggalkan tempat kerja mereka. Keputusan ini diambil setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth menerapkan aturan peliputan baru yang dianggap membatasi kebebasan pers. Suasana di gedung Pentagon mendadak berubah pada Rabu 15 Oktober 2025 saat puluhan jurnalis terlihat mengemas barang-barang mereka, menyerahkan ID akses, dan keluar dari gedung pertahanan Amerika Serikat. Mereka menolak untuk menandatangani aturan baru yang diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Dalam aturan tersebut, jurnalis hanya diizinkan melaporkan informasi yang sudah mendapat persetujuan langsung dari pihak Pentagon. Baik informasi yang rahasia maupun yang umum, semuanya wajib melalui proses penyetujuan terlebih dahulu. Bila melanggar, para jurnalis bisa sewaktu-waktu kehilangan izin akses atau diusir dari gedung Pentagon. Kebijakan baru ini mendapat penolakan luas dari berbagai media nasional. Secara terbuka menyatakan tidak akan menandatangani ketentuan yang mereka nilai membatasi kebebasan pers. Sebagian jurnalis terlihat membawa dokumen, foto, dan peralatan kerja dari meja mereka sebelum meninggalkan gedung pertahanan tersebut. Sebagian di antara mereka mengungkapkan kesedihan karena telah bekerja di Pentagon selama bertahun-tahun, namun memilih prinsip kebebasan informasi di atas akses fisik. Beberapa media menilai kebijakan ini sebagai spoon feeding atau upaya untuk mengendalikan berita dan membatasi informasi hanya sesuai kepentingan pemerintah. Menhan Hegseth membela kebijakannya menyebut aturan baru itu sebagai prosedur umum untuk menjaga kerahasiaan nasional. Namun para pewarta menegaskan langkah tersebut adalah bentuk pembungkaman pers yang belum pernah terjadi di dalam Departemen Pertahanan modern. Dari kebijakan tersebut ada beberapa media yang memilih untuk menandatangani persetujuan dan mempertahankan akses di dalam gedung. Sementara itu sebagian besar jurnalis menegaskan akan tetap melakukan peliputan terkait pertahanan nasional meski tanpa akses langsung ke dalam gedung. Mereka menyatakan akan terus menjaga peran media sebagai pengawas kekuasaan walau dengan keterbatasan akses informasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengapresiasi dukungan Indonesia dalam perjuangan melawan apartheid. Hal tersebut disampaikannya saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan Indonesia dalam perjuangan bangsanya melawan apartheid. Hal ini ia ungkapkan saat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Oktober 2025. Ramaphosa menyebut Indonesia bukan sekadar mitra diplomatik, tetapi sahabat sejati yang menunjukkan solidaritas di masa-masa sulit. Ia juga menyoroti eratnya hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak era perjuangan kemerdekaan di Afrika. Ramaphosa mengucapkan selamat atas peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika, yang menurutnya menjadi tonggak penting bagi kerjasama Selatan-Selatan dan inspirasi bagi gerakan pembebasan di Afrika. We see it as a very good indication of the importance that you ascribe to our relationship as South Africa and Indonesia. So I'd like to really thank you for the very warm welcome that you have extended to us. We congratulate you on the commemoration of the 70th anniversary of the Asian African Conference. The Bandung Conference in 1955 was a great inspiration and a source of encouragement to the leaders of our liberation struggle who were present there. For all these years, the people of South Africa found a steadfast ally in Indonesia, which consistently supported the struggle against apartheid. We will forever remain grateful for the support and the solidarity of the people of Indonesia. Lebih lanjut, Ramaphosa menegaskan bahwa dukungan Indonesia dalam perjuangan anti-apartheid merupakan bagian dari sejarah yang tak terlupakan. Solidaritas tersebut menurutnya tak hanya berupa dukungan politik, tapi juga keberanian moral untuk melawan ketidakadilan global. Sebelumnya, politik apartheid merupakan kebijakan pemisahan ras di Afrika Selatan sejak tahun 1948 hingga 1990-an yang menindas ras kulit hitam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari warga di Desa Nelayan Las Cuevas di utara Trinidad berduka setelah serangan di Laut Karibia yang menewaskan 6 orang. Venezuela mengecam keras di Dewan Keamanan PBB menyebut serangan tersebut sebagai eksekusi ekstrajudisial dan mendesak penyelidikan internasional. Di Dewan Keamanan PBB, Samuel Moncada, Duta Besar Venezuela untuk PBB, mengecam serangan yang terjadi di Laut Karibia yang menewaskan 6 orang. Ia menyebut hal itu sebagai serangan ekstrajudisial. Moncada mendesak Dewan untuk memulai penyelidikan atas serangan pembunuhan yang telah terjadi sejak awal September. Menurut pernyataan Moncada, ada 5 serangan mematikan dan total 27 korban terlapor sejak operasi tersebut dimulai. Para pejabat AS menyatakan target tersebut merupakan diduga pelaku perdagangan narkoba. Namun keluarga korban di komunitas pesisir menolak konklusi itu dan meminta penjelasan lebih lanjut. Pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa mereka merupakan pelaku perdagangan narkoba. Pernyataan itu memicu kontroversi. Demokrat menyatakan serangan-serangan tersebut melanggar hukum nasional dan internasional. Sementara beberapa Republikan meminta bukti lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Sanaa berkumpul untuk mengantar jenazah Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang dipastikan tewas dalam serangan udara Israel. Kelompok Houthi telah mengumumkan pengganti Al-Gamari serta menegaskan akan terus melawan serangan Israel. Ribuan warga berkumpul di sana pada Senin 20 Oktober 2025 untuk menghadiri pemakaman Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang meninggal dalam serangan udara Israel yang dikonfirmasi pekan lalu. Rekaman video menunjukkan lautan massa melakukan sholat jenazah di dalam Masjid Al-Shab di sana sebelum prosesi berlanjut melalui lapangan Sabin. Kelompok Houthi mengumumkan kematian Al-Gamari pada Kamis 16 Oktober 2025 lalu, serta menyebutkan bahwa beberapa rekan dan anaknya juga meninggal dalam serangan tersebut. Kelompok Houthi juga mengumumkan pengangkatan Yusuf Hasan Al-Madani sebagai penggantinya.
Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa serangan udara mereka yang menyasar anggota senior rezim Houthi pada 28 Agustus telah menghasilkan eliminasi terhadap Al-Gamari. IDF menyatakan bahwa Al-Gamari memegang sejumlah posisi senior dan berperan penting dalam membangun kemampuan militer Houthi. Pada bulan Maret, Houthi kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang terkait Israel di Laut Merah dan sejak saat itu melakukan beberapa serangan terhadap kota termasuk Tel Aviv. Mereka mengatakan serangan tersebut merupakan respon atas operasi Israel yang terus berlanjut di Gaza. Sementara Israel terus melanjutkan kampanyenya, menyasar pelabuhan dan bandara yang dikuasai Houthi di Yaman, serta berjanji akan terus menyasar langsung para pemimpin kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Sorotan Dunia bersama saya Dewi Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, dalam pertemuan di Istana Negara, Presiden Brazil Lula da Silva menekankan pentingnya memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Kedua negara yang mewakili hampir 500 juta jiwa ini diharapkan dapat memperluas kolaborasi di berbagai bidang. Dalam pertemuan khusus dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menekankan pentingnya memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Brazil yang bersama-sama mewakili hampir 500 juta jiwa penduduk dunia. Lula menyoroti kekuatan demografis dan juga ekonomi besar yang dimiliki kedua negara. Lula juga mengakui tantangan yang masih dihadapi kedua negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, kerjasama di bidang sosial dan juga pembangunan ekonomi dianggap sangat penting untuk terus diperkuat. Together, we represent almost 500 million people. We have a strong developing economy. Two peoples that still lack a lot in terms of improving their well-being, and so they need social programs to help them. I hope that in this visit to Indonesia and during our meetings, we can guarantee political, economic, social, scientific, technological gains for the people of Indonesia and for the people of Brazil. Lebih lanjut, Lula berharap kunjungan kenegaraan ini dapat menghasilkan kemajuan nyata di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, sosial, serta sains dan teknologi, guna mempererat hubungan kedua bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, layanan keamanan Ukraina memamerkan versi terbaru drone laut Sea Baby yang diklaim bisa beroperasi di seluruh Laut Hitam. Kemampuannya meliputi jangkauan lebih jauh, muatan lebih besar, dan sistem targeting berbasis AI. Layanan Keamanan Ukraina atau SBU mengumumkan peningkatan kapabilitas pada platform USV yang dikenal dengan nama Sea Baby. Menurut keterangan resmi, jangkauan operasional kapal tanpa awak ini ditingkatkan dari sekitar 1.000 km menjadi 1.500 km. Kapasitas muatan dilaporkan sampai 2.000 kg sehingga memungkinkan pemasangan perlengkapan persenjataan lebih berat. Pada demonstrasi terbatas yang dihadiri pers internasional, terlihat varian-varian yang dilengkapi peluncuran roket multiple launcher serta turret senapan mesin berstabilisasi. Pejabat SBU menyebutkan fitur baru seperti sistem penentuan teman atau musuh berbasis AI, kemampuan meluncurkan drone udara kecil, serta mekanisme pemusnahan berlapis untuk mencegah penyerahan atau penjarahan aset. SBU mengklaim serangan dengan USV telah memberi dampak strategis pada operasi Angkatan Laut Rusia. Menurut laporan, serangan-serangan tersebut telah mengenai beberapa kapal Rusia, termasuk fregat dan kapal pembawa rudal. Hasilnya, beberapa kemampuan armada Rusia dipindahkan dari Sevastopol ke Novorossiysk di pantai Laut Hitam Rusia.
CBB telah berkembang dari platform sekali pakai menjadi sistem yang dapat digunakan ulang dan multifungsi. Transformasi ini dipandang sebagai langkah maju dalam perang laut asimetris. Operasi drone dilakukan dari pusat kendali mobile yang sering berada di dalam sebuah van. Operator memantau sebaris layar dan kontrol jarak jauh untuk mengendalikan aset-aset ini. SBU juga menyerukan bahwa program CBB didanai sebagian melalui sumbangan publik yang dikoordinasikan oleh inisiatif negara dan dilakukan bersinergi dengan pimpinan militer serta politik Ukraina. Menurut pejabat proyek, pengembangan dari perahu serang sekali pakai ke drone yang terjaring jaringan menjadi pencapaian penting dari sudut taktikal. Pada varian baru ini telah dipasang persenjataan roket yang memungkinkan pengoperasian dari jarak aman di luar jangkauan tembakan musuh. Hal ini menjadi bukti bagi publik bahwa dana sumbangan digunakan untuk meningkatkan efektivitas operasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Suriah Ahmed Al-Shara tiba di Moskow untuk kunjungan resmi dan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini menandai kunjungan pertama Al-Shara sejak ia menjabat sebagai kepala negara. Inilah video yang menunjukkan Al-Shara turun dari pesawat dan bersalaman dengan seorang pejabat Rusia. Kremlin mengumumkan keduanya akan membahas peluang pengembangan hubungan Rusia-Suriah serta perkembangan terkini di Timur Tengah. Kantor berita Suriah Sana menyebutkan, Al-Shara akan membahas perkembangan regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama, serta menjelajahi cara untuk mengembangkan kerjasama demi kepentingan kedua negara. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan basis militer Rusia di Suriah diperkirakan masuk dalam agenda. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan, Moskow dan Damaskus saat ini sedang membahas kehadiran Rusia di Suriah, serta penataan ulang fasilitas militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke-9 terhadap kapal yang diduga membawa narkoba di Samudra Pasifik Timur, menyebabkan 3 orang tewas. Serangan ini terjadi sehari setelah serangan sebelumnya yang juga menewaskan 2 orang di lokasi yang sama. Serangan ini menjadi perluasan dari kampanye militer Amerika Serikat melawan penyelundupan narkoba di Amerika Selatan yang sebelumnya terfokus di Laut Karibia. Dengan serangan di Samudra Pasifik, area target militer meluas ke wilayah di mana kebanyakan kokain dari produsen terbesar dunia diselundupkan. Menhan Hetzek menyamakan perang melawan kartel narkoba dengan perang melawan terorisme setelah serangan 11 September 2001. Ia juga menyebut para penyelundup sebagai Al-Qaeda di hemisfera barat. Presiden Donald Trump membela serangan ini dengan mengatakan Amerika Serikat sedang berada dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba yang mengklaim organisasi kriminal itu sebagai pejuang tidak sah. Menggunakan dasar hukum yang sama dengan yang digunakan pada perang melawan terorisme pada masa Presiden George W. Bush. Tim redaksi melaporkan. Kita lanjut informasi. Dalam aksi yang hanya membutuhkan waktu 4 menit, para pencuri menggunakan lift untuk menaiki fasad Museum Louvre Paris, mengambil perhiasan mahkota Napoleon. Kejadian terjadi saat museum sudah dibuka untuk umum dan disebut sebagai salah satu pencurian terbesar dalam sejarah museum Eropa. Pencuri memanjat fasad menggunakan lift yang mereka bawa sendiri. Masuk melalui jendela, mereka langsung menuju Galeri Apollon, tempat benda-benda kerajaan Prancis dipamerkan. 2 kotak display dipecahkan dan 8 benda dicuri sebelum mereka kabur dengan sepeda motor. Menteri Budaya Rachida Dati menyebut aksi ini sebagai operasi profesional 4 menit. Salah satu objek mahkota Empress Eugenie yang berpadu emerald dengan 1.300 berlian ditemukan rusak di luar museum. 8 benda yang dicuri diantaranya tiara, kalung, anting, dan perhiasan bersejarah dari abad ke-19, termasuk milik Ratu Mary Emily, Hortense, Empress Mary Louise, dan Eugene. Pihak berwenang menyebut nilai sejarah benda-benda tersebut tidak ternilai. Pejabat mengakui bahwa museum sudah lama mengalami tekanan dari lonjakan wisata dan kekurangan staf keamanan. Serikat Pekerja pernah melakukan mogok kerja pada bulan Juni karena kepadatan pengunjung. Meski karya seperti Mona Lisa dilindungi kaca anti peluru, area ini dinilai belum cukup aman. Kejadian ini membuat museum ditutup sepanjang hari untuk penyelidikan forensik. Pihak kepolisian menutup akses jalan di sekitar Seine dan memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan para staf. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyebut insiden ini sebagai perampokan besar. Ia menyatakan bahwa langkah keamanan sudah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir dan akan diperkuat lagi melalui rencana modernisasi berskala besar di bawah inisiatif Louvre New Renaissance. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang resmi memulai hukuman penjara 5 tahun atas kasus konspirasi pendanaan ilegal kampanye Presiden 2007. Langkah ini menjadikan dia mantan kepala negara modern pertama di Prancis yang dipenjara. Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis periode 2007-2012, resmi menjalani hukuman di penjara La Santé, Paris setelah dinyatakan bersalah dalam kasus konspirasi kriminal untuk mendanai kampanyenya dengan dana dari pemerintah Libya. Sarkozy yang kini berusia 70 tahun disambut ratusan pendukung saat meninggalkan rumahnya di Paris bersama istrinya, mantan supermodel Carla Bruni. Tak lama kemudian, mobil polisi yang membawanya masuk melalui gerbang penjara La Santé. Menurut pengacaranya, Sarkozy akan ditempatkan di sel isolasi demi keamanan. Ia dilaporkan membawa beberapa sweater, penyumbat telinga, dan 3 buku. Salah satunya The Count of Monte Cristo karya Alexander Dumas. Dalam pernyataan di media sosial, Sarkozy menyebut dirinya pria tak bersalah yang dikurung secara tidak adil dan berjanji akan terus memperjuangkan kebenaran. Pihak pengacaranya telah mengajukan permohonan pembebasan sementara saat proses banding berjalan. Dukungan untuk Sarkozy terlihat di sepanjang jalan menuju penjara. Ratusan warga melambaikan bendera Prancis sambil menyerukan Nicolas dan menyanyikan lagu kebangsaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah bertemu Sarkozy sepekan sebelum penahanan, namun menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya independensi peradilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Golden State Warriors yang berhasil mempertahankan start positif mereka di musim NBA 2025-2026. Kemenangan tipis 137-131 tak lepas dari penampilan luar biasa bintang utama mereka, Stephen Curry. Pertempuran antara dua raksasa wilayah barat ini berlangsung sangat seru dan bergantian keunggulan sejak kuarter pertama. Warriors mengandalkan tembakan-tembakan 3 angka akurat, sementara Nuggets tampil permainan yang efektif. Dipimpin oleh power forward mereka, Aaron Gordon. Gordon tampil memukau dengan mencatatkan pencapaian tertinggi dalam karirnya dan menjadi ancaman serius bagi pertahanan tuan rumah. Drama puncak terjadi di kuarter keempat. Kedua tim saling mengejar angka hingga detik-detik akhir. Aksi heroik dari Stephen Curry yang berkali-kali mencetak tembakan krusial membuat Warriors tetap unggul. Begitu pula dengan Nuggets yang berhasil memaksa laga dilanjutkan ke babak overtime. Di babak tambahan waktu, pengalaman dan ketenangan Warriors terlihat jelas. Berkat konsistensi di lini serang dan beberapa keputusan pertahanan yang lebih baik dibandingkan Nuggets. Pada akhirnya, Warriors berhasil mengunci kemenangan 137-131. Kemenangan ini mempertegas bahwa Warriors kembali berbahaya di wilayah barat, sementara Nuggets harus menelan kekalahan perdana di musim ini. Salman Nasmi Alfarisi, redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia edisi kali ini. Saya Dio Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.